Ini adalah bangkai kapal San Jose, merupakan kapal kargo sekaligus kapal perang asal Spanyol yang ditemukan dekat pesisir Kolombia. Tapi ada peperangan modern di balik bangkai kapal ini. Faktanya ditemukan banyak sekali emas, perak, dan permata berharga senilai 300 triliun rupiah dalam kapal ini. Harta karun tersebut seharusnya diantarkan kepada Raja Spanyol Philip V. Meski kapten kapal ini tahu kalau ada armada kapal Inggris bisa saja memburu emas ini, ia tetap saja tidak bisa menghindari perangkapnya. Pada tanggal 8 Juli 1708, kapal ini hancur dan tenggelam di kedalaman 6 km. Proses pengangkatan kapal berusia 300 tahun ini cukup berisiko, sulit dan mahal, sehingga bangkai kapal San Jose tetap menjadi reruntuhan paling berharga di dunia. Kenyataan bahwa penyelam menemukan emas atau harta karun lainnya di dasar laut bukanlah hal yang aneh. Penemuan yang jauh lebih menarik ditemukan di dekat semenanjung Yucatan di Meksiko. Bukan cuma aneh, tapi juga bikin heran. Terdapat sungai di bawah laut di kedalaman 30 meter. Keanehan ini terbentuk di dalam area berbentuk corong yang berisikan air tawar yang berasal dari air hujan. Tapi di bagian bawahnya terdapat sumber mata air asin. Karena perbedaan massa jenis, kedua air ini tidak dapat bersatu, sehingga kamu bisa melihat permukaan aliran air asinnya. Kira-kira seperti ketika kamu menuang air ke dalam gelas berisi minyak. Cenote Angelita telah menjadi tempat yang populer bagi para penyelam dan tempat untuk menghasilkan foto lucu. Penemuan berikutnya lumayan bikin gempar para penggemar mitos tentang Atlantis. Inilah monumen Yonaguni, formasi bebatuan raksasa pada kedalaman 26 meter di bawah laut. Para penyelam dapat menyusuri kontur piramida, jalanan, dan tangga yang terlihat jelas di sana. Luas monumen ini kira-kira setengah lapangan bola, usianya sekitar 5.000 tahun, dan sebagian dindingnya memiliki pahatan. Banyak yang meyakini bahwa ini adalah sisa-sisa peninggalan peradaban Mu atau Lemuria. Tapi teknologi yang mereka miliki sebenarnya tidak memungkinkan mereka untuk membangun struktur yang sedemikian megahnya. Begitu banyak mitos dan asumsi yang tersebar mengenai monumen Yonaguni, tapi banyak juga yang meragukannya. Para ilmuwan berkesimpulan kalau monumen tersebut muncul begitu saja secara alami. Derasnya arus bawah lautlah yang membentuk batuan keras menjadi seperti sekarang. Dan apa yang disebut sebagai pahatan oleh para penyelam sebenarnya hanyalah goresan. Meskipun para ilmuwan telah menarik kesimpulan yang jelas, ada banyak juga ahli arkeologi yang terus berasumsi kalau monumen Yonaguni adalah buatan manusia yang terdiri dari piramid, jalanan, dan bahkan stadion. Kota bawah laut berikutnya tidak menyisakan sedikit pun ruang untuk berspekulasi, karena kita sudah tahu asal-muasalnya. Kota Singa, kondisinya hampir sempurna, gerbang melengkung, patung, dekorasi pada dinding, bahkan struktur kayunya. Semuanya masih terjaga dengan baik pada kedalaman hampir sepanjang gerbong kereta api. Di awal terbentuknya kota ini, penduduknya begitu maju dan terkenal sangat kuat. Beberapa temuan dari kota ini bahkan berusia sekitar 1.300 tahun. Pada tahun 1959, kota ini sengaja ditenggelamkan untuk membangun pembangkit listrik tenaga air. Jadi di atas kota megah ini sekarang berdiri danau buatan manusia, Danau Qandao. Selama berpuluh-puluh tahun, tempat ini hampir terlupakan. Hingga pada tahun 2001, sekelompok penyelam menemukannya secara tidak sengaja. Sekarang tempat ini menjadi titik penyelaman yang terkenal bagi penyelam berpengalaman dari seluruh dunia. Anomali Laut Baltik telah menimbulkan banyak sekali perdebatan dan konspirasi di seluruh dunia. Ditemukan pada bulan Juni 2011 di Laut Baltik. Benda ini sangat mirip dengan kapal Millennium Falcon dari film Star Wars dan panjangnya setara dengan lapangan es hoki. Banyak orang percaya kalau ini adalah kapal alien yang jatuh di bumi. Iya, sementara yang lainnya meyakini kalau ini adalah sisa-sisa kota kuno yang tenggelam bertahun-tahun lalu. Saat penyelam akhirnya berhasil mencapai objek aneh ini, mereka mengambil sampel dan menyerahkannya kepada ilmuwan untuk diteliti. Formasi batu ini adalah bagian dari gletser yang banyak sekali terdapat di daerah tersebut. Namun, tim yang menemukan tempat aneh ini berpendapat kalau ada lebih banyak cerita di baliknya.
Mereka mengatakan saat mendekati objek ini, semua peralatan elektronik berhenti berfungsi. Dan ketika mereka meninggalkan tempat itu, peralatannya kembali normal. Kamu bisa menyelam tanpa peralatan selam untuk melihat kota di bawah laut berikutnya, Herakleion, yang juga dikenal dengan nama Tronis. Lokasinya berada di kedalaman yang sama dengan panjang sebuah bus sekolah. Kota ini sedikitnya berusia 14.000 tahun. Reruntuhan ini ditemukan oleh ahli arkeologi bawah laut Frank Godio pada tahun 1999. Banyak ditemukan koin, piring, dan patung dewa yang belum selesai. Pada tahun 2010, baris kapal kuno Mesir diangkat ke atas permukaan laut. Terlepas dari banyaknya penemuan arkeologi di sini, baru 5% dari kota ini yang telah diteliti. Tahun 2020, para penyelam menemukan anomali yang belum diketahui sebelumnya. Sebuah spiral besar yang berpendar yang terletak di dasar laut dekat pesisir barat Australia ini rupanya adalah makhluk hidup yang bernama Apolemia. Tapi, spiral ini tidak hanya terdiri dari satu hewan saja, melainkan seluruh koloni hewan bernama Siphonophora. Mereka saling berpegangan, membentuk satu jalinan yang sangat panjang. Cincin terluar dari Apolemia yang berbentuk spiral ini, panjangnya sekitar 47 meter. Sebagai perbandingan, paus biru terbesar yang pernah ada di bumi, panjangnya hanya 30 meter. Tapi yang lebih mengejutkan adalah hewan ini ternyata predator. Rupanya makhluk berbentuk spiral ini memiliki bagian khusus untuk berburu dan bagian lainnya untuk mencerna makanan. Apolemia tidak menunggu makanan jatuh ke mulut mereka di dasar laut. Ia bisa berenang dan berburu plankton kecil, ikan, bahkan Apolemia lainnya. Meskipun hewan ini sangat langka, kamu tetap harus berhati-hati karena sengatnya tetap berbahaya. Mekanisme Antikythera. Ikuti aku, Antikythera. Pada tahun 1901, sekelompok pemburu karang laut menemukan bangkai kapal kargo bangsa Romawi di kedalaman sekitar lebar lapangan sepak bola. Mereka mendapatkan banyak artefak berharga, patung perunggu dan marmer, tembikar, perhiasan, dan komputer. Apa? Komputer di kapal Romawi kuno? Sebenarnya, mekanisme Antikythera dianggap sebagai salah satu bentuk analog tertua dari komputer modern. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan tidak memahami kegunaan mekanisme ini, tapi saat mereka mengujinya dengan sinar X, semuanya berubah. Alat ini dibuat oleh para ahli dari Yunani sekitar 100-150 tahun sebelum Masehi. Mekanisme Antikythera ternyata adalah mesin rumit yang terdiri dari 30 roda gigi dari perunggu. Fungsinya adalah untuk mengikuti pergerakan matahari dan bulan serta memperkirakan terjadinya gerhana. Walau penemuan ini tidak bernilai 300 triliun rupiah seperti harta karun di kapal San Jose, tapi ilmu pengetahuan yang diberikan kepada ahli sejarah dan para peneliti sangat tak ternilai harganya. Ini dia penemuan lain yang tak kalah memukau. Suatu hari, dua penyelam hendak mengambil foto hiu biru, tapi lensa kamera mereka menangkap sesuatu yang jauh lebih menakjubkan, ubur-ubur raksasa. Menurut kedua penyelam ini, bentuknya seperti telur rebus yang sangat besar yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Seperti ubur-ubur berenda, namun ukurannya sangat besar. Diameternya mencapai 1,5 meter, dan panjangnya hampir sama dengan tinggi tubuh si penyelam. Ini adalah ubur-ubur terbesar yang pernah ditemukan di perairan Inggris. Meskipun hewan ini dianggap tidak berbahaya, tapi tetap saja ukurannya lumayan bikin ciut. Penemuan di sebuah sungai di Brasil berikut ini dijamin akan membuatmu kapok menyelam. Anaconda raksasa. Bartolomeo Bove dan rekannya merekam salah satu anaconda terbesar yang pernah ditemukan. Panjangnya setara dengan jerapah dewasa dan beratnya jauh melebihi berat rata-rata manusia. Meskipun Bartolomeo terbiasa berenang di dekat hiu, bertemu ular ini merupakan pengalaman yang memicu adrenalin. Untungnya, ular ini sedang penasaran dan tidak agresif. Salah satu tempat paling menarik untuk menyelam rupanya jauh dari laut dan samudra, tapi Gua Orda. Gua ini berada di bagian barat pegunungan Ural dan bentuknya seperti pipa melengkung. Bagian gua yang terletak di bawah air panjangnya mencapai 4,8 km dan merupakan gua bawah air terpanjang di dunia.
Tapi yang paling menarik di sini adalah airnya. Lingkungannya yang begitu kaya mineral membuat airnya bersih dan jernih seperti kristal. Para penyelam bisa melihat dengan jelas sejauh 46 meter. Ini artinya Gua Orda menjadi tempat yang sempurna untuk fotografi bawah air. Seperti gurita raksasa yang siap memangsamu. Bohong kok.